Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami mohon izin untuk menyampaikan penjelasan aktivitas 1 dari contoh data kecepatan perjalanan ya. Yang pertama di sini ada menu atau kolom tanggal ya. Tanggal di sini adalah tanggal kapan kondisi atau di lapangan itu diambil. Terus yang kedua waktu keberangkatan, ini ada jamnya, ada jam 7.15, ada jam 10.03 dan selanjutnya. Terus yang kolom selanjutnya yaitu jarak di sini dalam kilometer, bisa meter atau sentimeter. Selanjutnya waktu tempuh dari menit ke detik. Terus jenis jalan, ada jalan raya, jalan kota, jalan tol. Nah, sedangkan untuk kondisi lalu lintas di sini ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Nah, untuk cuaca ada cerah, hujan ringan, dan hujan deras. Terus untuk sumber data dari Google Maps, bisa dari Waze atau dari GPS tracking. Oke, terima kasih. Berikut ini tadi adalah penjelasan dari aktivitas pertama. Baik, selamat pagi. Kita lanjutkan di aktivitas yang kedua. Kita analisis contoh data berikut, bahwa di setiap baris data merepresentasikan satu kali perjalanan lengkap dengan tanggal, waktu keberangkatan, jenis jalan yang dilalui, kondisi lalu lintas, hingga kondisi cuaca pada saat itu. Kemudian langkah pertama dalam pengolahan data adalah menghitung kecepatan setiap perjalanan. Kecepatan dihitung dengan rumus jarak dibagi waktu tempuh dalam jam. Sebagai contoh, pada perjalanan pertama jarak tempuh adalah 15,3 km dan waktu tempuh adalah 0,70 jam, maka kecepatan rata-rata kendaraan adalah 21,86 km per jam. Langkah kedua, kami melakukan validasi terhadap hasil perhitungan kecepatan. Semua kecepatan yang dihitung ditandai sebagai valid karena hasilnya logis dan sesuai konteks lalu lintas dan cuaca. Selanjutnya langkah ketiga, kami melakukan identifikasi outlier, yaitu data yang menyimpang secara signifikan dari pola umum. Namun dalam dataset ini tidak ditemukan outlier karena semua nilai kecepatan masih dalam rentang wajar berdasarkan jarak, waktu, dan kondisi perjalanan. Data juga mencakup variasi jenis jalan, mulai dari jalan raya, kemudian jalan kota, hingga jalan tol, dan kondisi lalu lintas diamati dalam berbagai tingkat kepadatan, dari rendah kemudian hingga sangat tinggi. Cuaca pun beragam, dari cerah, hujan ringan, hingga hujan deras. Dari data ini kita bisa menganalisis bagaimana jenis jalan, lalu lintas, dan cuaca mempengaruhi kecepatan perjalanan. Misalnya, kecepatan tertinggi tercatat di jalan tol saat cuaca cerah dan lalu lintas rendah. Sebaliknya, kecepatan terendah terjadi di jalan kota saat hujan deras dan lalu lintas sangat padat. Sekian penjelasan kami tentang pengolahan data kecepatan perjalanan dengan data yang akurat dan analisis yang tepat. Kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik untuk mobilitas sehari-hari. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Melanjutkan untuk yang aktivitas 3, disajikan sebuah data perjalanan berdasarkan jarak, waktu tempuh, dan indeks hambatan. Data pada tabel menampilkan informasi mengenai 30 perjalanan yang dianalisis berdasarkan berbagai variabel seperti jarak tempuh, waktu keberangkatan, jenis jalan, kondisi lalu lintas, waktu tempuh aktual, kecepatan rata-rata, dan indeks hambatan.
Setiap perjalanan dikategorikan berdasarkan jarak tempuh, yaitu pendek, menengah, jauh. Dan waktu keberangkatan yaitu pagi, siang, sore, malam. Untuk waktu keberangkatan ini bisa dimasukkan sebuah rumus, ya, menggunakan rumus if hours untuk menentukan kondisi pagi, siang, sore atau malam berdasarkan waktu keberangkatan. Kemudian untuk mencari hari kerja itu dilihat dari hari di sini apakah masuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah, untuk hari Sabtu dan hari Minggu ini dikategorikan sebagai hari libur, sedangkan hari Senin sampai hari Jumat dikategorikan sebagai hari kerja dengan sebuah rumus yaitu if ini sama dengan if, ya, F2 ini ambil dari hari di sini F2. Sabtu itu merupakan hari libur, sedangkan selebihnya hari Minggu hari libur, selebihnya adalah hari kerja. Kemudian selain itu jenis jalan yang dilalui yaitu jalan raya, jalan kota atau tol, serta kondisi lalu lintas yaitu rendah, sedang, tinggi hingga sangat tinggi. Waktu tempuh aktual dibandingkan dengan waktu ideal yaitu 25 menit, dan dari situ dihitung indeks hambatan yang menggambarkan seberapa besar keterlambatan atau hambatan yang dialami selama perjalanan. Semakin tinggi indeks hambatan, semakin besar deviasi waktu tempuh dari waktu ideal. Contohnya pada perjalanan ke-6. Kita lihat di perjalanan ke-6. Indeks hambatan mencapai 2,72. Yang ini menunjukkan hambatan signifikan akibat kondisi lalu lintas yang sangat tinggi di jalanan kota. Ini kondisi lalu lintas yang sangat tinggi di jalanan kota. Sebaliknya, beberapa perjalanan menunjukkan indeks hambatan di bawah 1, seperti perjalanan ke-13 dengan nilai 0,6. Perjalanan ke-13, perjalanan ke-11, perjalanan ke-11 0,6, menandakan perjalanan berlangsung lebih efisien dari waktu ideal, kemungkinan karena kondisi lalu lintas yang rendah. Di sini kondisi lalu lintasnya rendah. Rata-rata kecepatan juga sangat bervariasi, dari yang paling rendah sekitar 12,86 km per jam hingga yang tertinggi mencapai 68,91 km per jam, tergantung pada panjang perjalanan, jenis jalan, serta kondisi lalu lintas.